Kemudian berikutnya apa? Edukasi. Nah, di edukasi ini apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Jadi di edukasi ini kita perlu paham bahwa ketika stres itu terjadi, itu otak itu bisa juga diedukasi. Contohnya, ada anak yang cuek. Ternyata menurut beberapa literatur yang saya pelajari bahwa pelukan itu juga bisa meningkatkan imun sistem sekaligus mereduksi yang namanya stres. Sehingga anak kita jadi lebih tough ya. Jadi saya pernah melakukan sama satu anak yang cueknya luar biasa karena gak pernah disentuh atau dipeluk sama orang tuanya. Ketika sentuhan itu mulai dilakukan dan dia mulai nyaman, dia mulai terbuka sama sentuhan dari orang tuanya. Ya bisa begitu. Pelukan itu dapat merangsang kinerja hormon baik oksitosin dan serotonin yang membuat kita tuh merasa lebih tenang, bahagia, menjauhkan perasaan kesepian, amarah. Masalahnya terbiasa nggak kita untuk memeluk atau mencium anak kita setiap pagi gitu ya. Di zaman-zaman ini saya kalau disuruh jauh dari anak saya agak susah. Kenapa? Karena hobi saya itu adalah meluk sama cium anak saya. Sehari itu saya sudah targetin 20 kali saya meluk sama cium anak saya gitu ya. Karena apa? Ketika anak itu sering dipeluk maka akan meningkatkan sistem imun tubuhnya dia. Dan indera perabanya dia juga menjadi lebih terstimulasi. Nah, edukasi bisa juga dilakukan dengan cara misalnya, ini khususnya edukasi ke otak ya. Ada anak yang gak ngerti tentang emosi, ajari dia mulai dari umur 2 tahun, 3 tahun, ketika dia sudah mulai bisa bicara, ajari dia tentang emosi yang namanya marah, sedih, bahagia tuh kayak apa sih, gembira tuh kayak apa sih, sedih tuh kayak apa sih, marah tuh kayak apa sih gitu ya. Karena banyak anak yang nggak tahu emosi akhirnya ujung-ujungnya nangis. Ya sedih ya nangis, ya marah ya nangis, ya bahkan dia seperti bahagia pun dia nangis reaksinya gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Sehingga yang terjadi orang pada saat dia dewasa dia susah membedakan emosi. Apalagi dengan iklim budaya kita. Anak laki-laki itu nggak boleh cengeng. Sementara boleh nggak sih anak laki-laki cengeng? Siapa yang bilang nggak boleh anak laki-laki cengeng? Itu yang membuat beliefnya anak laki-laki itu seolah-olah menjadi kuat. Sehingga ketika dia stres, dia lebih rentan terhadap stres. Karena gak boleh nangis, gak boleh dikeluarin. Edukasi macam apa lagi yang bisa kita berikan pada anak? Misalnya, ajarkan anak untuk punya self talk yang positif. Jadi misalnya kalau dia bilang, aduh saya gak bisa gitu. Siapa bilang abang gak bisa? Apa yang membuat abang gak bisa, dicari tahu dulu. Terus ajarkan afirmasi yang positif sehingga anak terbiasa untuk mengisi tangki hatinya dengan hal-hal yang positif. Kemudian biasakan anak untuk mempersiapkan hal yang bakal baru akan terjadi sekalipun itu hal yang terburuk. Kalau misalnya Anda stres, tolong deh jangan transfer stres anak-anak dengan cara marah-marah gak jelas, gak olah dulu emosinya ya. Jadi lebih banyak periksa ke dalam diri sendiri. Fokuslah sama hal-hal yang positif, jangan selalu hal yang negatif. Bagaimana anak bisa belajar hal yang positif kalau kita selalu memandang dia dari sisi yang negatif atau bahkan diri kita sendiri dari sisi yang negatif. Kemudian kalau mereka lagi mengeluh, apa yang kita lakukan? Kita belajar untuk percaya. Walaupun kita merasa sudah pernah dibohongi atau kita merasa nggak percaya sama dia, belajar untuk percaya. Ketika kita sudah menaruh kepercayaan sama dia dan dia menyakiti, kemudian kita terluka, kita sedang diuji. Seberapa besar kita kuat untuk menghadapi tipu daya atau manipulasi dari si anak. Tapi yang pasti ketika si anak berkata atau bercerita, kita harus menaruh kuping kita, hati kita, mata kita, semua yang ada dalam diri kita untuk mendengarkan si anak. Jangan sampai anak curhatnya sama orang lain, apalagi curhat di sosial media. Jadi jika keempat hal ini yaitu circulation, activity, relaxation, dan education Anda lakukan
lakukan, Anda perhatikan dengan baik, maka Anda akan dengan mudah untuk mengelola stres Anda, stres anak Anda, stres keluarga Anda. Yang paling penting adalah sinyal di dalam otak Anda akan mampu lebih peka untuk menangkap kondisi di mana akan terjadi stres. Nah, sebenarnya itu yang penting. Selamat mencoba semua teknik yang saya bagikan. Mencintai orang lain dimulai dari mencintai diri Anda sendiri. Love yourself, love your life. Sampai jumpa di Belajar Parenting serial berikut.